Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji, sanjungan, syukur kita aturkan kepada Allah SWT pada kesempatan berada di bulan yang mulia ini. Mari kita lebih banyak bersyukur dengan cara meningkatkan ketakwaan, keimanan, ketaatan. Dan saya kira bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kondusif untuk itu. Maka pastikan setiap langkah kita, tarikan nafas kita bernilai ibadah, mendatangkan kebaikan bagi sesama. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan satu materi ringan, singkat, hubungannya dengan puasa dan produktivitas atau prestasi, katakanlah. Kadang-kadang kita memang mendapati satu hal yang paradok atau istilahnya, ada kesenjangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya. Antara yang seharusnya dan senyatanya. Seharusnya demikian, tapi nyatanya demikian. Nah, kaitannya dengan puasa, ya kadang-kadang kita dengan mudah menemukan fenomena di bulan Ramadan di kalangan orang yang berpuasa, terlihat pemandangan yang kadang-kadang agak mengundang kita prihatin. Apa? Pemandangan orang yang menghabiskan menit, jamnya, harinya untuk hal-hal yang tidak produktif. Yang bikin kita kadang-kadang tambah prihatin itu dengan alasan saya kan puasa. Sehingga ketika orang itu berpuasa, yang tampak kelihatan di mata kita, orang itu tadi bermalas-malasan, santai, tidur-tiduran, atau asik dengan kegiatan sing penting lupa lapar. Akhirnya bagaimana ia isi hari-harinya, menit-menitnya dengan berbagai kegiatan, yang penting tadi lapar hausnya hilang, tidak terasa atau tidak ingat. Makanya banyak orang yang mengisinya dengan lagun, laibun. Ya, misalnya ya main game seharian, nonton film atau YouTube seharian, atau tidur seharian, gitu ya. Atau hal-hal lain yang kurang berguna. Bahkan ada yang ngisinya dengan misalnya cuci mata, malah cuci mata. Itu ya. Atau nongkrong yang tidak jelas ujungnya. Gitu. Nah, tentu kalau kita menemukan fenomena seperti ini, ya sedikit banyak wajarlah kalau kita prihatin. Karena mestinya tidak demikian. Gitu ya. Nah, idealnya atau mestinya puasa itu justru melahirkan insan-insan yang sudah terbebas dari kendali nafsu, sehingga dia bisa lebih produktif. Hal-hal yang negatif sudah berhasil ia kendalikan, ia singkirkan, sehingga peluang untuk mengukir prestasi, karya justru harusnya lebih terbuka. Dan itu yang dicontohkan serta dibuktikan oleh Nabi dan generasi umat Islam zaman dulu, di mana mereka justru menorehkan prestasi, atau boleh kita katakan mungkin puncak prestasi, justru mereka lakukan di bulan Ramadan. Jadi tidak benar kalau Ramadan misalnya mengajarkan atau mengajak kita untuk bermalas-malasan, untuk santai. Buktinya apa? Buktinya aktivitas yang paling berat sekalipun, kalau pemirsa setuju, apa kira-kira aktivitas yang paling berat? Kalau setuju, saya menyebut perang. Perang itu aktivitas yang berat atau mungkin paling berat. Artinya kalau dibanding hanya belajar, bekerja, jelas perang jauh lebih berat.
Tetapi pertanyaannya, apakah Nabi meliburkan perang di bulan Ramadan? Apakah perang ditiadakan di bulan Ramadan? Justru tidak. Padahal itu aktivitas yang paling berat. Mau contoh, ya kita kasih contoh. Perang Badar. Coba kita buka lagi lembaran sejarah. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Sebagaimana kita tahu, puasa itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, bulan Sya'ban. Tahun itu juga puasa dipraktekkan Nabi dan sahabat, dan tahun itu juga dites perang Badar tanggal 17 Ramadan, kaum muslimin dengan sami'na wa ta'na memenuhi suruhan Nabi menghadapi kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Dia 1.000 orang, kaum muslim waktu hanya 313, dalam kondisi bulan puasa, dalam kondisi berpuasa. Akhirnya dengan gagah berani mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy dan hebatnya menang. Jadi karena menang itulah kita ceritakan. Padahal kalau misalnya kalah, kita juga bisa alasan. Lumrah poso kalah itu ya. Lumrah poso kalah, lumrah jumlahnya kalah banyak. Hanya kalau misalnya kalah, itu membela dirinya cukup mudah. Tapi faktanya menang. Dengan bahasa lain apa? Dalam kondisi puasa saja, orang Islam itu disegani, diperhitungkan, padahal puasa. Orang yang tidak puasa saja gentar, segan dengan orang puasa. Tentu itu tadi, puasa tidak membuat mereka misalnya loyo, atau kelihatan aras-arasen, males, lemah. Sehingga mereka justru memiliki daya juang yang tinggi, yang luar biasa, yang justru mungkin melebihi semangat mereka ketika tidak berada di bulan puasa. Tentu bukti satu itu masih kurang, kita masih bisa tambahkan bukti-bukti lain. Tidak lama kemudian misalnya kita ambil lagi contoh Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah atau penaklukan Mekah. Tanggal berapa terjadi Fathu Mekah? 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Bayangkan 20 Ramadan. Orang Islam puasa dapat separuh lebih. Dalam kondisi puasa, ada buku sejarah yang menyatakan Nabi membawa 10.000 pasukan kurang lebih. Berangkat dari Madinah tanggal 10 Ramadan. Artinya di bulan Ramadan, bayangkan bulan Ramadan, bulan yang panas, terik begitu. Nabi memimpin 10.000 pasukan dari Madinah bertolak menuju Mekah di bulan puasa, dan ujung-ujungnya sama, berhasil meraih kemenangan. Kota Mekah takluk jatuh di bawah Nabi dan kaum muslimin, nyaris tanpa perlawanan yang berarti. Padahal itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan produktif, atau bahkan puncak produktif itu. Artinya sahabat juga derek, manut, ikut. Coba kalau mentalnya nyun sewu misalnya pemalas, bisa jadi diajak perang bulan Ramadan, nawar bisa jadi. Masa puasa Ramadan capek-capek begini kok diajak perang? Apa ndak nunggu Syawal saja? Bisa jadi kalau orang sekarang nawar seperti itu. Tapi yang dilakukan para sahabat, mereka sami'na wa ta'na. Dan endingnya menang. Ya, itu Fathu Mekah. Masih bisa kita tambahkan lagi, ya, penaklukan Andalusia. Ya. Penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Jenderal Tariq bin Ziyad terjadi 28 Ramadan 9 tahun 92 Hijriah. 28 Ramadan. Puasa hampir habis. Itu juga torehan prestasi yang luar biasa. Kita tambahkan lagi perang Ain Jalut di bawah pimpinan Sultan Saifuddin Qutuz, ya, Saifuddin Qutuz dan panglima perang yang terkenal Baybars melawan Mongol, kekaisaran Mongol. Itu terjadi 25 Ramadan 658 Hijriah. Kaum muslimin sukses membendung keganasan tentara Mongol, bahkan memukul balik, sehingga kaum muslimin meraih kemenangan lagi-lagi di bulan Ramadan.
Sebagai penutup, jangan lupa kita sebagai bangsa Indonesia, kita ini merdeka hari Jumat Legi 17 Agustus 1945. Itu kalau dikonversi ke Hijriah, itu bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Catat, Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sayangnya, yang populer atau dipopulerkan ya versi Masehinya. Versi Hijriahnya sedikit yang tahu atau sedikit yang paham bahwa kita itu merdeka di bulan Ramadan 9 Ramadan 1364 Hijriah, dan saya kira itu bukan kebetulan. Jadi kita juga mengakui dalam pembukaan UD atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, sehingga kita merdeka pun dipilih atau terpilih bulan Ramadan, harinya juga hari Jumat. Ini juga satu torehan peristiwa yang sangat bersejarah, terutama bagi bangsa kita. Jadi dari berbagai contoh peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan puncak prestasi, bulan mengukir prestasi karya, bukan bulan bermalas-malasan. Adapun hadis yang sering dikutip sebagian penceramah yang cukup populer, naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, perlu kita lihat kitab-kitab takhrij, hampir semua sepakat memberi keterangan hadis itu dhaif, hadis itu hadis itu sangat lemah atau lemah, ya antara itulah. Ya, antara lemah sangat lemah. Artinya hadis seperti itu tidak bisa terlalu dijadikan pegangan. Artinya jangan sampai karena ada hadis yang dhaif itu terus kita seolah-olah mendapatkan pembenaran. Kalau saya banyak tidur, memperbanyak tidur, itu saya sedang beribadah. Tolong jangan diganggu misalnya. Atau biarkan saya menikmati ibadah saya. Itu. Padahal kalau mau dipahami agak terbalik itu begini. Taruhlah misalnya mau kita pakai. Taruhlah misalnya tidur itu betul ibadah. Logikanya, kalau dipakai bekerja, tentu jauh lebih ibadah. Kalau dipakai untuk belajar, tentu jauh lebih bernilai ibadah daripada hanya sekedar tidur. Kita juga tidak menolak tidur sebentar di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, karena pada dasarnya tidur juga kebutuhan kita. Dan tidur yang hukum asalnya mubah terkadang juga memang bisa bernilai sunnah, tetapi tentunya tadi tidur yang proporsional, tidak terlalu lama atau tidak kebanyakan, tidak overdosis, dan tentunya juga tidurnya pada tempatnya, pada waktunya, dan secukupnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, beribu terima kasih kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.